Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 2 April 2025, tertulis di dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 8. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Puji hamu ma Jehovah, baritaon hamu ma guarnai, pabotohon hamu ma di tonga-tonga ni akka bangso, akka pabahenan nai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman yang penuh dengan tantangan. Di tengah-tengah sukses dunia, tidak sedikit juga orang yang masih mengalami kesulitan ekonomi, krisis kesehatan, bahkan mengalami ketidakpastian dalam hidupnya. Dalam keadaan itulah firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bersyukur dan memanggil nama Tuhan, menceritakan perbuatannya. Tentu kita bisa saja merenung dalam keadaan dunia sosial kita saat ini, apa yang menjadi alasan bagi kita untuk bersyukur. Kalau kita flashback, alasan Daud mengajak kita untuk bersyukur adalah atas berhasilnya Daud dan bangsa Israel kembali membawa tabut perjanjian dengan cara yang benar, sesuai ketetapan Tuhan. Mereka mengaraknya ke Yerusalem dengan sukacita besar. Nyanyian, tarian, musik, dan persembahan korban mereka nyatakan kepada Tuhan. Lalu sekarang alasan yang paling mendasar bagi kita untuk bersyukur apa itu? Tentunya kita harus selalu sadari bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa melalui Yesus Kristus. Tuhan setia dan selalu menyertai kita dalam setiap keadaan. Tuhan memberi kita nafas kehidupan dan berkat setiap hari. Itu sudah menjadi alasan besar bagi kita untuk bersyukur. Sehingga di tengah kesibukan dan apalagi saat menghadapi masalah, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sekalipun dalam mengalami kesulitan, lawan pikiran yang mudah mengeluh. Mengeluh akan membuat kita lebih fokus kepada masa lalu yang mungkin menurut kita lebih indah dan lebih baik. Akhirnya kita kehilangan momen-momen penting dalam hari ini. Kita akan kehilangan kesempatan untuk hari esok yang lebih baik. Bukan hanya kehilangan kesempatan, tetapi juga kehilangan gairah, kehilangan sukacita, dan sampai kepada kehilangan kesehatan. Sebaliknya, hati yang selalu bersyukur justru akan mengubah keadaan buruk menjadi sukacita, merespon kesulitan dengan komitmen kerja keras dan berjuang. Maka sahabatku semua, jika masih diperhadapkan dengan pergumulan, bersyukurlah atas kesehatan, bersyukurlah atas keluarga, atas pekerjaan, dan atas kesempatan yang Tuhan berikan menikmati hidup saat ini. Bersyukurlah karena Tuhan selalu setia, meskipun kita sering mengalami kegagalan. Dalam rasa syukur itu, sahabatku, kita juga diajak untuk memanggil nama Tuhan sebagai bukti iman pengharapan kita bahwa sepenuhnya kita bergantung kepadanya dalam doa-doa permohonan kita. Dalam semua keadaan, panggil nama Tuhan dengan iman, karena Dia setia menjawab doa umatnya yang percaya. Dengan demikian, pujian dan doa-doa kita yang kita nyatakan dalam hidup kita, yang mungkin masih dalam kesulitan ini, akan menjadi kesaksian untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan kepada semua orang. Meyakinkan kepada semua orang bahwa hanya di dalam Tuhan saja kita dapat mengalami kehidupan yang sempurna. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.